Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pertanian. Berjumpa lagi dengan channel Zona Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat POC atau pupuk organik cair dari air cucian beras. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan tentunya yang pertama adalah air cucian beras sebanyak 3-4 liter. Air cucian beras ini kita dapat dari limbah saat kita mau menanak nasi ya teman-teman. Ketika mencuci beras, kita ambil air cucian yang pertama. Ini tidak langsung banyak, bisa dicicil ya teman-teman. Perbandingannya 1:1, semisal kita menanak nasi 1 liter, airnya juga 1 liter. Ini bisa dicicil. Ketika mau menanak nasi, airnya kita kumpulkan. Air cucian beras sendiri memiliki banyak sekali kandungan unsur hara, baik makro maupun mikro. Di antaranya yaitu nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, besi, dan lain-lain. Yang tentunya sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman ya teman-teman. Dan cara ini saya contoh atau saya tiru dari channel penyuluhan pertanian lapangan. Jika teman-teman kurang jelas dalam penyampaian saya, mungkin bisa menontonnya di channel YouTube penyuluhan pertanian lapangan. Di sana sangat lengkap sekali tutorial-tutorial tentang dunia pertanian ya teman-teman. Biasanya saya hanya membuat fermentasi air cucian beras yang saya fermentasi dengan E4 pertanian dan gula merah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat POC dari air cucian beras dengan mencontoh channel YouTube penyuluhan pertanian lapangan. Jadi bahan-bahannya kita tiru semuanya ya teman-teman. Kemudian bahan berikutnya ada toge sebanyak setengah kilo. Fungsi dari toge sendiri ini memiliki kandungan makro maupun mikro seperti kalium, fosfat, kalium, dan lain-lain. Dan juga kandungan unsur hara auksin ya teman-teman, yang sangat baik untuk perakaran. Berikutnya ada gula merah sebanyak 100 gram. Kemudian ini ada garam sebanyak 2 sendok. Kemudian E4 pertanian. Jika di channel penyuluhan pertanian lapangan menggunakan tape untuk bahan fermentasinya, pada kesempatan kali ini kita membuat POC-nya menggunakan E4 pertanian ya teman-teman. Teman-teman bisa memakai tape seperti penyuluhan pertanian lapangan atau dengan cara saya ini menggunakan E4 pertanian, sama saja ya teman-teman. Kemudian untuk alat membuat fermentasinya, saya memanfaatkan botol untuk minuman burung ya teman-teman. Ini selangnya kita buat lubang, kemudian kita masukkan ke dalam tutup jerigen yang akan kita buat fermentasi nanti. Kemudian selangnya baik atas maupun dalam kita tambahkan seal LPG atau bisa menggunakan karet gelang ya teman-teman. Di sini kita menggunakan karet gelang agar nanti tidak ada udara yang keluar. Kemudian agar lebih rapat, agar tidak ada udara keluar, kita tambah menggunakan lakban seperti ini. Kalau sudah membuat alatnya, kita tinggal meracik POC-nya ya teman-teman. Langkah yang pertama, kita ambil sebagian air cucian beras untuk melarutkan gula merah ya teman-teman. Gula merahnya kita masukkan ke dalam air cucian berasnya, kemudian kita larutkan.
Kemudian gula merah ini bisa diganti dengan gula pasir ataupun tetes tebu ya teman-teman. Namun biasanya saya menggunakan gula merah. Setelah gula merahnya larut, kita masukkan M4 pertanian. Sebelum kita gunakan, kita kocok terlebih dahulu ya teman-teman untuk mengaktifkan bakterinya. Kemudian kita masukkan sebanyak 5 tutup M4 pertanian. Untuk air cucian beras sebanyak 4 liter ya teman-teman. Kemudian kita aduk. Dan untuk larutan probiotik ini kita diamkan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit. Langkah berikutnya kita masukkan air cucian berasnya ya teman-teman. Ini jangan dimasukkan semuanya dulu. Sisakan kurang lebih 1 liter atau 1/4 dari jerigen yang kita buat ya teman-teman. Karena kita membuat sebanyak 4 liter, jadi untuk jerigennya tidak sampai penuh. Kemudian kita masukkan larutan probiotik yang sudah kita diamkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah larutan probiotiknya masuk ya teman-teman, langkah berikutnya kita masukkan toge ke dalam jerigen. Dan setelah semua bahan masuk, nanti kita sisakan ruang untuk pembuangan gas ya teman-teman. Jadi jerigennya jangan diisi penuh, kita kasih ruang untuk pembuangan gas. Oh ya, sampai lupa ya teman-teman, ada satu bahan yang belum dimasukkan, yaitu garam. Kita menggunakan garam sebanyak 2 sendok makan. Untuk fungsi dan kegunaan garam sendiri saya masih kurang tahu ya teman-teman. Teman-teman bisa menonton channel YouTube penyuluhan pertanian lapangan, di sana bisa dijelaskan. Saya hanya mengikuti contoh saja. Setelah semua bahan masuk, kita tutup dengan alat yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nanti gas pembuangan akan disalurkan ke dalam botol bekas untuk memberi air minum burung ya teman-teman. Dan selangnya ini yang di botol kecil itu dipastikan harus tenggelam ya teman-teman, agar nanti tetap aerob atau kedap udara. Jadi udaranya nanti akan terkumpul di atas sini, kemudian akan disalurkan atau dibuang melalui selang kecil yang ada di botol kecil. Jadi nanti kita buang di sini. Ini pastikan selang yang ada di sini ini tenggelam dengan air ya teman-teman. Dan juga ini jangan diisi sampai penuh, hanya setengah bagian saja. Yang terpenting selang tenggelam dengan air. Namun jika teman-teman tidak mau ribet bikin alat-alat yang seperti yang saya gunakan ini, tidak masalah ya teman-teman, nanti gasnya tinggal dilakukan pembuangan secara manual. Caranya yaitu kita kendurkan saja tutupnya seperti ini. Asal jangan langsung dibuka ya teman-teman. Hanya dikendurkan saja untuk membuang gas yang ada di dalam jerigen seperti ini. Nanti kita kendurkan ini
seperti ini, nanti gasnya akan keluar sendiri ya teman-teman. Setelah gasnya keluar, nanti tinggal kita rapatkan lagi untuk tutupnya. Karena kenapa? Dalam proses fermentasi ini nanti akan menghasilkan gas ya teman-teman. Kalau tidak dibuang, maka jerigen yang kita gunakan ini akan mengembung dan meledak. Dan proses fermentasi ini akan berlangsung selama kurang lebih 21 hari atau 3 minggu. Setelah itu POC sudah siap untuk diaplikasikan pada tanaman dengan dosis 15-25 mili per liter air. Diaplikasikan dengan cara dikocorkan. Dan cukup sekian ya teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika kurang jelas dalam tutorial yang saya buat ini, teman-teman bisa menontonnya di channel Penyuluhan Pertanian Lapangan. Di sana sangat lengkap sekali tentang tutorial-tutorial tentang dunia pertanian. Dan saya akan pamit. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.